kadang droplet itu keluarnya jauh. Droplet itu bahasa kerennya zaman now, bahasa zaman jigong-jigong kita itu sudah ludah-ludah kita tuh keluar, makanya perlu dijaga. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bagi yang ada di rumah, kita simak, siapkan hati, siapkan kitab kita, siapkan catatan verbal kita untuk kita masuk firman Tuhan. Silakan. Oke, di akhir ibadah online ini, sebagai gembala saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Saudara, kalau kita melihat atau membaca selamat menempuh hidup baru, saya mau tanya dulu, kira-kira kalimat ini sering diucapkan pada waktu kapan? Pada wedding atau pernikahan, atau mungkin pada waktu kita rumah duka, kita berkata pada keluarga yang berduka, oh selamat menempuh hidup baru ya, kita bisa disangka gila sudah. Atau kita pada waktu bayi lahir, Bapak Ibu selamat menempuh hidup baru, ya enggak sudah. Kenapa selamat menempuh hidup baru ini diucapkan pada waktu wedding atau pada waktu menikah? Saya mau membuka dulu paradigma Bapak Ibu. Apakah ketika seseorang sepasang kekasih menikah dan kita ucapkan selamat menempuh hidup baru, apakah hidupnya kembali lagi ke rahim ibunya atau enggak? Semua berjalan seperti biasa, betul Bapak Ibu ya? Tidak ada yang berubah. Tetapi kenapa kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru? Nah, ini sudah perlu bertanya. Sama dengan Selama dengan kita pada siang hari ini, orang berkata kita ini hidup di zaman new normal atau hidup yang baru. Kita bersyukur sebelum masa COVID-19 ini, jemaat tempat ini Pak Kongyung, Ibu Linda sudah ada namanya hidup baru, gitu ya. Saya nggak tahu hikmat dari mana, tetapi mungkin itu sudah dikasih Tuhan, hidup yang baru. Apakah kita harus kembali? Kita lahir lagi dari rahim ibu kita? Enggak, sudah. Apakah kita ada yang berbeda hidup ini? Ya. Nah, saudara, saya bertanya begini. Pertanyaannya Bapak Ibu begini. Orang selalu bertanya begini, apakah semua akan kembali normal? Ini. Kan kita hidup di normal nih. Kita hidup di zaman hidup yang baru. Kayak kalau pakai bahasa Indonesia, hidup yang baru gitu. Orang banyak bertanya, apakah kita akan kembali semua normal? Orang pada berteriak, kapan normalnya? Betul ya? Sama ketika kita wedding, orang nggak pernah bertanya kapan pacaran lagi, enggak. Tapi menempuh hidup baru yang ke depan. Apakah semua akan kembali normal? Semua berteriak seperti itu, bukan hanya di Pulau Bangka. Seluruh dunia berkata, apakah semua akan kembali normal? Pertanyaan saya, banyak orang yang berteriak normal. Normal apa sih? Orang banyak berteriak normal, kembali dong ke normal. Apa sih normal? Orang kagak tahu, ngomong aja. Ya kan, kita selalu bilang, kapan ya Pak kita kembali dengan keadaan seperti biasa? Kapan ya Pak hidup kita normal lagi? Emang sekarang hidup kita kan normal? Betul nggak ya? Kalau kita berkata sama orang yang menempuh hidup baru menikah, selamat menempuh hidup baru ya, semoga keadaannya normal, orang bisa marah. Emang selama itu bukan orang normal? Seakan-akan yang kita jalani, saudara, hidup kita nggak normal. Salam mesti pakai, ada yang namaste, ada yang pakai soja tahu saudara ya, kyunghi. Belum Imlek kita udah kyunghi. Ada yang begini, belum lebaran kita udah begini, suka-sukanya. Apakah sekarang kita bukan dalam keadaan normal? Dulu Bapak Ibu waktu masih ingat waktu kita apa bahasa Inggrisnya bangkis ya? Tahu ya? Bangkis tahu ya? Haji gitu ya. Wah, kita kalau lagi bangkis saudara seakan-akan kayak datangin bom, haji. Sekarang coba saudara begitu. Kalau nggak datang baju astronot, orang pada kabur semua saudara. Kenapa? Sekarang udah bukan zamannya. Dulu saudara, zaman sosmed dikit-dikit upload di Facebook. Sakit flu, batuk. Sekarang coba berani tulis status begitu. Kalau nggak dijemput sama astronot,
sama perawat dengan APD lengkap berbeda. Sekarang udah nggak bisa kemana-mana. Coba lihat saudara, perhatiin deh di sosmed. Kalau Bapak Ibu perhatiin nih, sekarang ini udah jarang ibu-ibu atau kaum wanita pasang foto asli di sosmed. Kenapa Bapak? Nggak berani ke salon. Pada mukanya nggak berani facial facial. Lalu tampillah face app aplikasi. Wah, sekarang pada pakai face app. Cantik-cantik ibu-ibu saudara, face app saudara, luar biasa. Saya cuma bilang begitu, Tuhan, ketika kau datang jangan bingung Tuhan ya. Ini foto siapa gitu kan, dulu kita si ibu ini nggak begini kok, sekarang jadi sempurna gitu ya. Saudara, kenapa pakai face app? Takut kesalahan. Takut. Udah jarang ya foto asli di Instagram saudara. Nah saudara, keadaan normal adalah suatu keadaan yang memenuhi aturan pola umum. Ini saya coba menggali dulu saudara, yang memberi saudara. Keadaan normal adalah suatu keadaan yang menuruti aturan atau pola umum. Pertanyaan saya pagi hari ini sebelum masuk firman, apakah yang umum selalu benar? Saya contohkan. Apakah yang umum selalu benar? Apakah yang normal selalu benar? Contoh ya, seorang anak dibesarkan mohon maaf ya, ini ilustrasi. Seorang anak dibesarkan dari kecil, keluarganya ini adalah seorang pencuri. Bapaknya pencuri, mamanya pencuri. Setiap hari karena dia mencuri, kerjaannya yang mencuri. Nah, Bapak Ibu, anak ini mulai melihat nih, oh setiap hari papa saya kerjanya mencuri, mama saya kerjanya mencuri. Anak ini terpola inspirasi, setiap hari lihat, oh mencuri. Lalu dia masuk dalam pikiran bahwa mencuri itu biasa, mencuri itu normal. Betul Bapak Ibu ya? Mencuri itu biasa, mencuri itu normal. Saya bertanya, kalau kita yang dalam orang luar, saya mau tanya, mencuri itu salah atau benar? Ya salah. Tapi karena anak itu dari kecil sudah termindset, dari kecil sudah terpola pikirannya bahwa mencuri itu adalah hal yang tidak bersalah, dia tetap berkata mencuri adalah benar. Kita dari kecil nggak pernah hidup dibiasakan cuci tangan atau masker, mungkin diajarin, tapi tidak dibiasakan. Belum tentu juga saudara kita yang nggak pakai masker itu benar. Malah justru kalau Bapak Ibu baca di mata, kita kembali ke masa lampau, berjemur, betul? Mencuci tangan. Dulu kita, Bapak Ibu mungkin masih ingat, kalau kita makan, mungkin kita lapar saudara, kita lupa cuci tangan. Kita makan langsung, apalagi kita kalau makanan Padang saudara, kalau udah perut lapar, boro-boro cuci tangan. Kita juga lupa cuci tangan, langsung kita makan dan kita berkata di dalam nama Yesus. Memang Tuhan Yesus tukang cuci tangan, gitu, saudara. Nah, pertanyaan itu saudara belum tentu yang normal itu benar. Kita buka ayatnya, Keluaran pasal 14. Kita baca sambil berganti ayat ini. Keluaran 14. Oke, saya baca ayat yang kecil. Bapak Ibu yang di rumah, yang ada di tempat ini membaca ayat yang genap. Firaun bertindak untuk menghabiskan kalian. Oke ya, kita konsentrasi masuk dalam firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian ayat yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku,
sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pengawal dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ayat yang ke-6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ayat yang ke-7, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat yang ke-9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon Gulu. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah mereka tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati pada gunung ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu melihat lagi untuk selamanya. 14 sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tuhan akan menyelamatkan kamu dan kamu akan diam saja. Coba masuk ke ayat yang ke-12. Saudara dengar. Coba renungkan ayat ini. Oke. Bangsa Mesir, bangsa Israel hidup di Mesir. Kerjanya tahu apa Bapak Ibu? Budak, kerja paksa, kerja rodi. Ketika Tuhan mau mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk dalam kehidupan yang baru, bangsa Israel marah sama Musa. Jangan mengganggu kami, dan biar aja kami kerja sama orang Mesir. Kurang lebih bahasa gitu, saudara. Sebab lebih baik kami bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gunung ini. Padahal maksud Tuhan baik. Nangkep ya? Tuhan mau mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir supaya bebas dari yang namanya budak, bebas dari namanya penjajahan bangsa Mesir, bebas mau hidup supaya hidupnya enak gitu. Tapi namanya bangsa Mesir, bangsa Israel sudah terbiasa hidup di Mesir dengan perbudakan, dengan yang namanya siksaan, menghadapi Firaun dan sebagainya, mau diajak enak di sana Tuhan, mau hidup di hidup yang baru, mau hidup di dalam hidup yang new normal. Tapi bangsa Israel marah-marah. Dari ayat yang ke-11 juga mereka sudah marah sama Musa. Apakah tidak karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Wah saudara, kalau saudara sama dengan saya, atau mungkin saudara sama dengan orang Israel pada waktu itu, saudara mau melihat mindset kita tidak pernah bisa berubah. Bangsa Mesir bilang enak kok, budak enak, kerja jadi budak enak, diperintah Firaun enak. Padahal Tuhan lagi siapin yang lebih bagus. Zaman kita dulu mungkin di sini Bapak Ibu enak, nggak usah pakai masker, cuci tangan nggak usah berjauhan, udah terbiasa seperti ini, terpola seperti ini, diajak keluar oleh pemerintah, diajak keluar oleh aparat pemerintah, kita berkata enakan di sini, padahal di sini mungkin lebih baik, lebih bersih, betul saudara? Cuci tangan, pakai masker, saudara juga lebih terjamin hidupnya, kebersihannya maksud saya. Zaman dulu sudah berkata, buat apa sih cuci tangan? Udah nyaman nih, gua udah nyaman di sini sama bahasa Israel.
kita bisa melakukan segala sesuatu yang belum sekarang dan new normal ini. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah sesuatu yang normal itu selalu benar? Mari ke PowerPoint. Nah, ke Bapak Ibu ini, kita udah nyaman di sini, udah biasa ibadah salaman, betul ya? Kalau kita sesama jenis, kita shalom, kita berpelukan, nggak perlu cuci tangan. Ngapain sih? Nggak perlu ditermogan. Ngapain sih? Capek-capekin. Mau diajak ke sini, saudara, susah. Kita mungkin marah-marah. Kenapa marah-marah? Udah nyaman, di sini udah nyaman, udah enak. Hari ini kita belajar gak banyak-banyak, cuma 2 poin aja. Bagaimana kita menikmati hidup di zaman orang. Mau nggak mau sudah, jangan sudah berkata kepada pemerintah, Pak Jokowi, saya udah enak di sini. Udah Pak Jokowi nggak usah ngatur-ngatur saya. Udah Pak Bupati jangan ngatur-ngatur saya. Pemerintah jangan ngatur-ngatur saya. Udah enak di sini. Tapi kita harus bisa menikmati semuanya. Lihat Keluaran 13, mundur satu. Ayat 17 sampai 25. Coba lihat ayat ke-17 saja dulu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Apa saudara firman Tuhan katakan? Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Coba perhatikan. Jalan terdekat, bukan dekat aja, paling dekat. Tapi kenapa Allah tidak menuntut bangsa Israel keluar dengan jalan yang dekat? Kenapa Allah mau jalannya harus berputar? Coba yang pertama, PowerPoint. Saudara harus bisa menikmati. Hati kita harus rela dulu mau diproses sama Tuhan. Tuhan jalannya kan udah enak, udah deket. Kenapa mesti muter-muter lagi? Izinkan Tuhan. Termasuk saya juga bagi hati kita untuk sesuatu yang baru. Kita harus rela diproses sama Tuhan. The new normal ini membuat kita, kalau hatinya gak rela, kita akan selalu menolak. Bangsa Israel 40 hari harusnya jadi 40 hari. Apapun yang terjadi sudah, kalau hati kita gak rela, sampai kapanpun kita tidak mau diproses sama Tuhan. Padahal saudara, jalan itu dekat. Padahal saudara, jalan itu adalah jalan yang paling dekat, yang harusnya di depan mata sudah sama. Kadang juga hidup kita seperti itu. Tuhan di depan mata udah enak itu kan. Tapi kenapa Tuhan izinkan harus saya berjalan berputar-putar? Karena Tuhan tahu masa depan kita. Jadi ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi, maka hati kita harusnya, kalau nggak hati kita akan bentrok dengan maunya Tuhan. Tuhan lebih tahu dengan masa di normal ini. Di depan sana lebih baik sudah. Sama seperti bangsa Israel. Ayo kita keluar yuk. Di situ ada Kanaan. Jangan jadi budak dulu. Jangan kerja lagi dulu. Jangan kerja ke Firaun. Ayo aku ajak kamu ke Kanaan. Di sana ada susu, ada limbah, madu dan sebagainya, enak di sana. Makanya bangsa Mesir nggak mau. Hatinya itu nggak mau. Udahlah, emang gak ada kuburan lagi, udah enak-enak di sini. Saudara siap dari proses sama Tuhan. Apapun juga saudara, bukan di normal aja. Tokoh Alkitab, semua yang kita tahu itu diproses. Ayub, Yusuf, dan para rasul yang lain, hidupnya selalu diproses sama Tuhan. Hari-hari engkau berkata Tuhan, kok hidup saya susah. Kalau engkau sedang diproses sama Tuhan, kasih hati Tuhan,
izinkan saya harus diproses untuk membentuk hati saya. Saya dengan begitu proses itu. Kadang hati kita bentrok dengan maunya Tuhan. Apa sih Tuhan? Jalan Tuhan dekat, enak Tuhan, kenapa gue harus muter? Yang kedua, saudara, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Yang kedua, yang terakhir, perhatikan, dengan siap sedia berperang. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Coba perhatikan ini, tolong diperhatikan kata ini. Dengan siap sedia berperang. Balik ke poin. Yang pertama, hatimu harus rela untuk mau diproses. Ikutin aja deh. Kita tahu sesuatu lebih baik harus siapkan. Yang kedua, Anda harus terima kenyataan. Amin. Kalau Anda diproses sama Tuhan, kadang nggak siap. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yang namanya diproses itu sakit. Yang namanya diproses itu enak. Yang kedua, saudara, yang terakhir, hati kita harus siap terima kenyataan. Kalau kita udah siap mau diproses, siap menerima kenyataan, kita bisa memiliki kesiapan. Kita harus punya memiliki visi dari visi dan tujuan hidup kita. Mau ngapain saya di normal ini? Mau ngapain saudara? Sudah zaman sini. Sudah nggak bisa lagi balik ke sini. Sudah nggak bisa lagi balik fokus ke sini. Saudara, kalau sudah lihat dalam pokok doa yang diberikan pada jemaat, saya lupa 2 atau 3 hari lalu. Ini adalah krisis yang terbesar yang dihadapi di waktu dunia. Krisis terbesar yang tidak pernah dialami secara ekonomi. Saudara, makanya saudara melihat, lalu kalau saudara lihat di televisi, sejak PSBB dilonggarkan, angka itu 1.000 lebih, kebanyakan 1.000 lebih, betul Bapak Ibu? Yang positif itu 1.000 lebih. Pemerintah nggak punya pilihan. Kalau nggak dilonggarkan, ekonomi mati. Dilonggarkan, bisa kita mati. Hanya ada 2 pilihan. Nggak ada pilihan yang lain. Tapi Bank Dunia sudah berkata, ini adalah kesulitan ekonomi yang paling besar. Saya mau kasih tahu saudara, Indonesia tetap kuat karena ada orang-orang yang berdoa. Dolar dari 15.000 sekarang kalau ikutin dolar berapa? 13.000. Malaysia udah kolaps, Amerika udah mulai goyah, Australia udah mulai minus, Indonesia kuat karena doa. Makanya saudara yang hidup di Indonesia, Anda mau ngapain sih? Mau ngapain? Aduh Tuhan, enakan di sini jadi Tuhan. Di sini nggak bisa lagi, saudara. Anda tidak bisa kembali ke masa. Untuk beberapa saat mungkin Anda tidak bisa lagi. Kenapa? Virus itu tidak akan bisa hilang dari dunia ini. 2 tahun kalau vaksinnya, itu pun harus diproses. Saudara harus berdoa sama Tuhan di sini. Tuhan, saya harus ngapain di sini? Saya harus ngapain di sini? Di normal ini saya harus ngapain? Bawa keluarga saya, bawa anak saya, harus ngapain? Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Inilah babak baru dalam hidup kita. Dan yang terakhir, nggak ada jalan lain. 1 Tesalonika 5:18 apa saudara? 1 Tesalonika 5:18 katakan, mengucap syukurlah dalam bukan untuk ya saudara. Kalau saudara berkata mengucap syukurlah untuk hal-hal yang enak, gampang. Mengucap syukurlah untuk hal-hal yang nyaman, gampang.
Ucap syukurlah dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut lagi tentang ini. Ketika Anda bersyukur, itu adalah tanda bahwa kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Anda mau bersungut-sungut dengan bisa kok, betul? Ayo, bersungut-sungut di sini. Lu ngapain sih? Begini, sama kayak bangsa Israel, bersungut-sungut aja di sini. Ngapain sih yang akan diurus sini? Enak saja. Apakah Anda bersungut-sungut bisa menjadikan sesuatu lebih baik? Bersyukur aja. Karena Tuhan akan membawa kita yang akan lebih baik lagi. Ini yang harus diubah. Ini yang harus diubah. Mindset ini harus diubah. Cuci tangan bagus kan? Bagus. Jaga jarak bagus kan? Bagus. Semua yang Tuhan ajarkan itu baik. Melalui pemerintah yang ada, kita taat pada otoritas. Ya, masker bagus kan? Bagus. Meskipun kita harus berjuang menjaga supaya tidak ada lagi OTG kita. Simpulannya sudah, Bapak silakan. Simpulannya sudah. Bersyukur ya, jangan ngomel. Simpulannya sudah. Masa yang datang adalah masa yang lebih baik. Saudara lihat, di new normal ini banyak orang yang kembali. Mungkin orang tua itu sibuk. Kalau di Jakarta saudara kerja dari pagi sampai siang sampai malam, sampai pagi lagi. Sekarang saudara, new normal ini keluarga boleh berkumpul. Maka saudara ambil positifnya. Masa yang lebih baik saudara bisa hidup lebih bersih. Masa yang lebih baik saudara bisa lebih kumpul dengan keluarga. Masa yang lebih baik saudara bisa bangkit intim sama Tuhan. Ambil positifnya dengan bersyukur. Yang kedua saudara, masa di normal adalah jawaban doa kita. Bagaimana sih bisa jawaban doa? Ibu-ibu yang saya tahu sudah berkata begini, Tuhan, setiap bangun pagi kapan anak saya libur ya Tuhan? Saya capek kalau bangun pagi Tuhan, nyiapin makan anak. Jangan bagi ibu-ibu doa dijawab. Gak perlu lagi yang namanya bonus anak. Libur, gak tanggung-tanggung sampai akhir tahun. Ibu katakan, yes, doa saya terjawab sama Tuhan. Yang bekerja pegawai berkata, Tuhan, capek Tuhan, kerja terus, bangun pagi, cuti cuma 12 hari. Sekarang sudah gak perlu cuti, 2 bulan sudah libur di rumah. Jawaban doa sudah, Tuhan kapan ya libur ya? Kapan ya libur ya? Pengen libur capek Tuhan. 2 bulan Tuhan kasih, sudah libur, masih gak bisa mengucap syukur. Saudara, banyak orang yang sedang berdoa menghadapi zaman normal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gara-gara normal ini, suamiku yang dulu sibuk sekarang bisa kembali bersama-sama. Anak berdoa, Tuhan terima kasih. Papa mamaku yang dulu sibuk bekerja sekarang punya waktu bersamaku Tuhan. Gara-gara PSBB, mama papa gak bisa kerja. Anak-anak doanya bagus. Yang terakhir saudara, kesimpulannya, saudara harus ingat ini. Masa yang normal kita jalan adalah proses Tuhan untuk membuat kita lebih baik. Kita akan masuk masa-masa ini, entah tak tahu sampai kapan. Tapi sekali lagi kasih hati kita ya Tuhan. Kita mau diproses sama Tuhan. Meskipun mungkin toko kita lagi sepi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap berdoa sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah jahat. Masa-masa yang normal ini bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk kebaikan
sehingga hidup kita lebih sehat. Saudara, kalau pakai masker begini saudara, saya bersyukur kadang-kadang kalau di jalan pakai masker. Saya berdoa, Tuhan, muka saya pas-pasan Tuhan. Saya malu sama artis Korea. Anak saya saudara, kalau setiap nonton film Korea, saya minder. Kenapa saudara? Saya kalah ganteng sama dia. Sekarang saya jawaban muka saya terjawab. Pakai masker cuma kelihatan mata. Ini mas saudara, mata saya itu kayak api suju saudara. Sikitnya sama saudara, sikitnya sama. Mungkin yang pakai gigi palsu berkata terima kasih Tuhan, pakai masker Tuhan. Kalau saya teriak, gigi palsu saya nggak keluar, ada yang menjaga ini Tuhan. Mungkin dulu saudara waktu iseng, mohon maaf nih, iseng-iseng saudara waktu dulu, mohon maaf nih, saya juga iseng-iseng. Saudara mulai menggunakan gigi, saudara masuk dalam hidup. Wah enak saudara, mobil itu enak, sekarang dilarang mobil saudara. Sekarang nggak bisa. Ambil positifnya aja. Pokoknya sekarang kalau cuma kelihatan mata saudara semua cantik. Cuma kalau dibuka gini semua saudara. Amin, kita bersyukur. Hari ini kita akan masuk, bahkan sampai beberapa tahun ke depan kita akan hidup dalam nyanyian. Selamat menempuh hidup baru bersama dengan Tuhan, dengan ucapan syukur, kasih yang terbaik. Hati kita rela, kita harus miliki visi. Jangan seperti bangsa Israel, udah nyaman, nggak mau lagi pindah, padahal di situ lebih baik lagi. Amin. Kita hanya satu pujian lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya tetap bersama.
atau 139 orang yang sudah ada positif COVID-19. Tapi sekarang saudara lihat ada perubahan kan? Saudara mungkin berkata, udah lama, udah capek, biarin aja. Benar saudara? Dulu saudara takut banget sampai Papua itu sepi, kayak kota mati gitu saudara ya. Gak ada orang yang lagi keluar kecuali hal yang penting. Gak ada orang yang ke kafe, gak ada orang yang ke warung kopi, gak ada orang lagi makan di tempat luar gitu saudara. Tapi sekarang udah kayak gak ada apa-apa saudara. Padahal saudara kalau lihat setiap hari kalau sudah diamatin, itu naik terus tuh grafik. Bahkan itu mau ngomong Jakarta lah ya, bahkan itu naik terus. Entah dari klaster mana. Dan saudara nyaman aja kalau saudara di warung kopi, lihat di tempat makan udah kayak gak ada apa-apa saudara. Padahal di Tomboli ada, bener ya? Tomboli ada zona merah, bukan zona hijau lagi. Tomboli zona merah. Udah kayak gak ada apa-apa saudara. Saudara berkata, apa sih new normal? Udahlah, pokoknya gue jalanin aja hidup gue seperti biasa. Apapun istilahnya, mau new normal, hidup baru, apapun saudara istilahnya. Tapi saya percaya satu hal, saudara harus siap menghadapi hidup yang zaman sekarang. Tapi setiap zaman boleh berubah, setiap musim berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dari hidup saudara. Oleh sebab itu mari kita semakin kuatkan. Mari kita bagi-bagi. Kita akan puji istilah kita. Kita akan puji dengan hati ini. Musim akan selalu berubah. Apapun itu saudara sebentar.
paksa Tuhan semakin sakit sudah. Dan ketika kau merasakan hatimu diproses, maka kau akan melihat kemudian. Mari bangkit, semangat. Ketika kau lemah, ingat ujian ini. Sehelai rambut kita, banyak saudara kita ini, gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Apapun itu saudara, kuatkan iman. Segala sesuatu Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Musim apapun boleh berganti, orang ngomong apapun, tapi Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nggak ada musim yang tidak baik di mata Tuhan, semua musim baik di mata Tuhan. Bagian kita dan harus kita membiasakan diri ke satu masa yang berbeda dengan masa yang lalu. Tapi kenapa enggak kita coba sudah, kalau masa ini adalah masa yang lebih baik untuk kerohanian kita. Dan yang ketiga, jangan lupa bersyukur, jangan ngomel, jangan ngoceh, jangan protes sama Tuhan. Izinkan semua itu jalan dengan ucapan syukur. Karena satu hal yang kita percaya, ada mujizat dalam bersyukur. Kita bersyukur juga karena apapun sudah. Oleh sebab itu mari kita ganti bersyukur dengan ucapan syukur. Maka saya dan saudara hari ini siap memasuki hidup di dalam era yang normal. Selamat menempuh hidup baru. Allah kita menyertai kita. Makasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saya teruskan berdoa. Saya akan membacakan info gereja. Tadi saya mau wawancara satu-satunya pajak di sini pakai face shield dan masker, bagaimana rasanya? Agak panas. Ya. Udara dari mulut masuk lagi. Jadi kalau pajak ngasihkan gigi mantul lagi saudara. Tapi nyaman nggak kira-kira? Kurang. Kurang nyaman. Kesannya gimana Pak? Dengan menghadapi normal ini, sebenarnya tetap harus mengikuti aturan dan hidup normal kembali. Sama mantap aja, mantap berkali. Saudara, biasakan untuk normal. Kemarin waktu hari Jumat saya sempat mengedukasi ibu. Nanti saya coba edukasi. Saudara, kita lihat dulu warga kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Besok Ibu Evi berulang tahun hari Senin tanggal 15 Juni. Lalu yang kedua Pak Albiner, ya, Pak Albiner hari Selasa tanggal 16, dan Ibu Hani Marbun hari Selasa tanggal 16 Juni. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat ibadah, sedang ibadah channel YouTube-nya terakhir, karena minggu depan tidak ada lagi dibagikan dan tidak lagi diupload di YouTube. Yang memang di sini juga dibagikan sekolah minggu. Bapak Ibu orang tua bisa mendampingi anak-anak Bapak Ibu. Ini lanjut untuk persembahan juga hari ini, saudara masih diberikan kesempatan untuk transfer ke nomor rekening yang ada, atau saudara bisa memberikan persembahan diantarkan ke gereja. Bapak Ibu, minggu depan ibadah kita akan disertai perjamuan kudus. Jangan lupa nih Bapak Ibu ya, kita kan biasa jam 9, kita kembali lagi jam 8 ya, karena pertimbangan kemarin jam 9 kami harus mempersiapkan alat-alat ini. Jadi kalau sudah berkurang alat-alatnya, kita tetap ibadah jam 8. Ibadah perjamuan kudus ya, nanti saudara persiapkan saudara dengan penuh ucapan syukur. Kita ibadah seperti biasa, dan saudara yang melayani perjamuan kudus mengikuti doa pelayan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin orang tua atau orang sakit gitu ya, mungkin bisa Pak Gembala boleh nggak layani perjamuan kudus di rumah? Kami siap ya, Pak Komyu, Pak Jack ya, kami siap untuk melayani perjamuan kudus. Saudara bisa meng-WA saya, dan setelah ibadah pagi kita akan sama-sama ke rumah saudara untuk perjamuan kudus. Terima kasih pada Ibu Bapak NN, satu set memberikan berkat perlengkapan cuci tangan, tidak boleh disebutkan namanya, yang ada di depan gereja, dan Bapak Ibu dua
dua keluarga yang sudah memberkati dengan alat pengukur suhu termogan untuk gereja. Tuhan memberkati. Untuk hari Jumat ini kita ada ibadah kaum pria seperti biasa dengan aturan dari normal. Untuk hari Jumat tanggal 19 jam 7 yang melayani dalam ibadah kaum pria, koordinator dan doa pembuka Bapak Jack, singernya Saudara Hendra dan Saudara Donald, doa firman Pak Kongyung, doa penutup Pak Joko, doa persembahan Pak Masmur, doa pelayan Pak Aloy, multimedianya Pak Ubi, penyambutan Pak David, dan persembahannya Pak Hendy. Saksiannya bebas, musik Bapak Gembala. Pelayan Tuhan seperti biasa doa dimulai jam 18.30 di Pak Jack bisa menyampaikan jadwal kepada yang tidak hadir. Dan ibadah kita minggu depan mulai berjalan seperti biasa jam 8 dan jam 5. Saudara, saya akan coba menguraikan bagaimana yang ada warta ini 5 menit ya, sedikit aja. Yang pertama, sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan mengganti salaman jabat tangan dengan salaman soja. Ini nggak ada di multimedia ya, ada di mana. Jadi saudara, kita mulai belajar untuk tidak salaman, dan kita kalau bisa nggak usah menyentuh sementara saudara benda-benda yang ada di sekitar kita, ya kayak kursi dan sebagainya, menjaga. Yang kedua, sebisa mungkin memakai masker dan membawa hand sanitizer pribadi. Sebisa mungkin sudah diusahakan. Ya, pakai masker itu susah, tapi puji Tuhan hari ini mayoritas hampir semua pakai masker supaya nanti saudara ketika nyanyi. Itulah kenapa, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kenapa gereja menjadi beberapa waktu lalu menjadi klaster, karena kalau kita nyanyi ini kan mungkin kalau kita mengeluarkan air di ludah kita, makanya perlu dijaga pakai ini. Sebab itu diusahakan, saya juga tadi nyanyi buka saudara ya. Karena saya pernah membaca bahwa ada orang juga yang mati gara-gara pakai masker ini, udaranya akan jalan ya. Makanya saya juga jaga gitu. Yang ketiga saudara, bagi jemaat Tuhan yang mau masuk ruang ibadah, membiasakan untuk cuci tangan. Kalau itu udah biasa saudara ya, di depan sana sudah ada sudah ada tempat cuci tangan. Saudara mungkin karena lapnya itu cuma satu, saudara bisa bawa tisu, bawa sapu tangan, atau saudara kembali kepada original, pakai baju tangan sendiri gitu ya. Kalau mungkin saudara lupa, kami juga tetap sediakan tisu nanti, karena ini baru, jadi kami belum siapkan, masih ada serbet di depan. Kalau serbet kan satu serbet rame-rame, mungkin kurang baik gitu, tapi kami tetap sediakan. Kalau lebih aman lagi, saudara cuci tangan pakai tisu atau pakai sapu tangan yang saudara bawa. Lalu saudara, mohon maaf bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit dapat beristirahat dan beribadah di rumah. Ya, jadi kalau saudara mungkin lagi sakit, saudara pas di termogan bunyi 38, mohon maaf kalau tidak kami izinkan untuk beribadah. Bukan tidak diizinkan, tetapi beribadah di rumah. Beberapa minggu yang ke depan, selama kita ibadah seperti biasa ini, tetap masih ada Facebook sama Instagram, tetap. Tapi nggak kita upload di YouTube. Tetap aja, karena mungkin banyak orang tua kita yang belum sempat ibadah, yang sedang sakit, adaptasi itu perlu waktu. Makanya nanti beberapa minggu, dari tanggal 21, 28, awal Juli, nggak tahu sampai kapan, nanti tetap Pak Jack dan tim multimedia ini menyiarkan pakai Facebook sama IG, tapi nggak selamanya saudara. Lalu saudara, mohon maaf sebisa mungkin untuk tidak membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun. Mohon maaf saudara, bukannya melarang Bapak Ibu anak, dan juga sampai hari kita belum bisa ibadah sekolah minggu. Kenapa sih Pak Gem? Kayaknya anak-anak di nomor 2 kan enggak saudara. Anak-anak tuh namanya juga anak-anak suka pakai masker, nggak bisa. Itu Bapak Ibu yang kadang-kadang suka iseng. Ya, adalah masker anak masker temannya dicopot, tangannya lagi kuil-kuil, begitu saudaranya. Namanya keadaan anak. Saudara tahu di Pangkal Pinang juga ada ya, di mana ya? Tapi mungkin tahu ya, di Bangka ini ada anak bayi atau anak balita kena COVID ya, 3 tahun ya, kena COVID. Dulu kita pikir ya COVID orang tua doang, ternyata anak 3 tahun pun bisa terkena positif. Sebab itu kita tetap menjaga supaya anak kita sehat. Kalau kita mungkin punya imun yang bagus, belum tentu anak-anak punya imun sebaik kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mohon maaf
sekali lagi untuk anak-anak jangan dibawa. Anak saya juga saya katakan ke kamu di rumah aja, ibadah di sekolah minggu di online aja. Ya, jadi mohon perhatian, mohon maaf, bukannya tidak menghargai Bapak Ibu udah punya anak, mungkin ibadah juga bisa gantian jaga anak, satu pagi satu sore ya, untuk bisa menjaga anak. Dan ibadah dimulai kembali, saudara bisa lihat di mata saudara ini lengkap, kecuali ibadah anak-anak yang memang belum kita adakan. Dan semuanya itu kita melihat situasi dan kondisi. Ya, semua itu kita melihat situasi dan kondisi. Oleh sebab itu mohon bantu dalam doa supaya semua boleh berjalan dengan baik dan kita boleh beribadah dengan baik di tengah situasi seperti ini. Ya, jadi itu aja. Kalau sudah kurang jelas, saudara bisa WA dan ada info selanjutnya. Nah, Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf sekali lagi buat anak-anak tidak ditekan ibadah. Nah, saudara, saya juga lagi berusaha mulai hari ini pintu masuk, pintu keluar cuma satu. Mohon maaf tadi yang mau ke belakang kami kunci pintu samping supaya memang itu aturan dari Menteri Agama supaya hanya satu atau pintu itu harus diawasi. Jadi saya takut nanti kalau dibuka pintunya pas ada sidang gitu ya. Nah, saudara juga nggak enak gitu ya. Makanya masuk dari pintu depan. Mohon maaf kalau ke belakang ke toilet juga dari pintu depan. Dan saudara nanti jangan marah kalau disuruh cuci tangan, disuruh termogan. Tadi ada Hendra ya, kita tolong Hendra termogan. Apa sih termogan? Capek deh kalau gereja seperti ini. Jangan seperti itu saudara. Karena satu orang yang terkena OTG, kita semua akan dibully oleh masyarakat saudara. Oleh sebab itu kita jaga, kita sehat. Kalau Bapak Ibu kira-kira kita sehat, jangan ke gereja dulu, ibadah dulu. Saya pikir penjelasan saya, edukasi saya sudah cukup jelas. Semua ibadah baik pria, wanita, pemuda nanti akan diedukasi. Itu saja, mari kita bangkit berdiri. Bapak di surga, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah ayat kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan selama kami ibadah online dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 14 Juni ini, semua boleh berjalan dengan baik. Kami tahu meskipun keterbatasan alam kami, tapi tidak merusakkan sukacita kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat tim multimedia yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk kami membantu supaya boleh berjalan berkati mereka. Dan besok mulai tanggal 21 seluruh umat Tuhan GP Bekasi boleh beribadah. Terima kasih buat surat izin yang sudah keluar dari pemerintah dan kami boleh beribadah dalam situasi yang baru. Apapun keadaan kami, baik di gereja, di toko, di rumah, di lingkungan sosial kami, ajar hati kami mau diproses sama Tuhan, supaya Tuhan tidak ada persumutan yang keluar dan kami tetap menerima keadaan ini, sehingga kami tahu keadaan ini lebih baik daripada keadaan yang lalu dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur dengan setiap keadaan yang Tuhan sudah berikan. Mungkin di saat kami sedang kesepian, di saat kami sedang mengalami masalah, ujian mengingatkan kami, musim boleh berganti, tapi Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Kuatkan imanmu jemaat Tuhan GP Bekasi, milikilah visi dan tujuan daripada Tuhan. Mau ngapain di zaman new normal ini? Dan Tuhan akan menuntun step by step, satu langkah demi satu langkah untuk kemudian Tuhan memberkati setiap umatmu yang hadir di tempat ini, bahkan juga yang mungkin ada di rumah. Tuhan terus senantiasa berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk bungkus dengan kuasa darah. Kalau boleh kami minta sepakat, seluruh umat Tuhan GP Bekasi tidak ada yang terkena COVID-19, karena kami minta, kami percaya kuasa Tuhan, biru Tuhan lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Tetapi kami juga harus menjalankan tanggung jawab kami untuk kami boleh menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kami juga harus menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan Togo ini. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang ibadah di rumah, dan Tuhan sertai dalam ibadah minggu depan, disertai dengan sakramen berjamaah kudus. Ketika kami mengangkat tubuh dan darah Tuhan memaafkan kami, mengingat segala kebaikan kenyataan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan kami pulang, jauh dekat dengan keadaan apapun juga. Dan
Dan sebentar kami juga memberikan persembahan, memberikan setiap persembahan yang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, baik persembahan kolektif, persembahan persepuluhan, diakonia, kebersihan gereja, semua kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur bangsa ini boleh tetap kuat, ekonominya boleh tetap stabil. Kami tahu karena banyak para pendoa yang berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dan doa adalah kekuatan daripada bangsa Indonesia ini. Memberkati Bapak Presiden kami, memberikan hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan seluruh menteri, jajaran yang ada, tim gugus COVID-19 juga memberikan hikmat untuk boleh terus melindungi masyarakat Indonesia ini. Yang kami lihat Tuhan setiap hari grafiknya hampir 1.000 orang lebih Tuhan yang positif COVID-19. Oleh sebab itu Tuhan tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menghidupkan ekonomi. Tetapi kami mohon Tuhan, biarlah bangsa ini ada kesadaran Tuhan, dimulai dari kami dulu, supaya kami menjadi contoh di tengah-tengah lingkungan kami. Memberkati Bapak Gubernur kami, Bapak Bupati kami, dan semua Tuhan aparat pemerintah yang ada, Bapak Camat sekalipun, dan Bapak Lurah sampai ke pemerintah yang terendah sekalipun. Tuhan menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Satu saat nanti kami boleh terbebas dari COVID-19 ini, sampai nanti vaksin boleh ditemukan, dan kami percaya semua adalah waktu Tuhan. Dan selama ini Tuhan, kami hanya bisa berdoa, kasih kami kesehatan dan kekuatan supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, tidak ada kekurangan apapun. Bahkan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta, malah akan menjadi berkat bagi orang sekitar. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, kami akan terima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kau telah beribadah dan kau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kau pulang bawa timbangan berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, dan Tuhan Alaihi memberkati dan menyertai apa saja kau buat di dalam kedua tangan. Tuhan juga berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapa serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang baik di umat kita dari hari sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama Bapak menang kita serukan. Amin.